Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi denger dan nonton Sudut Dengar Parlemen, tentunya sama Nadia Kanaya. Aduh, libur panjang di Natal dan Tahun Baru, ketemu lagi di 2025 dengan semangat yang lebih membara ya, tentunya menghadapi awal tahun. Walau Nadia datang dengan segala sesuatu yang hangat juga nih, walau di awal tahun ini sudah ada yang hangat ya, ada pagar laut. Kok bisa? Pagar laut, ada pagar di tengah laut, gimana ceritanya ini? Dan itu ternyata bukan cuman di Banten, bukan cuman di Tangerang, ada di Bekasi, dan yang terbaru ada di Sidoarjo. Yang dikhawatirkan adalah Indonesia yang kepulauan maritim ini, ya kan, negara maritim ini banyak pulau-pulau, banyak laut-laut, takutnya ternyata bukan cuman di 3 laut itu, tapi ada bagian-bagian lain. Kita bahas lengkapnya. Seperti apa sih sebenarnya pagar laut ini? Perizinannya gimana? Gimana kewenangan KKP? Sudah ada Bapak Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Kebetulan ini bukan hangat, dingin. Dingin ya? Iya, karena di tengah laut. AC tolong. Bukan. Tengah. Karena di tengah laut. Oh, karena permasalahannya di tengah laut ya. Iya, benar-benar sih benar. Kenapa tiba-tiba bisa muncul? Padahal ternyata kalau kita cross check perizinannya tuh sebenarnya sudah dari 2023. Berarti ada kecolongan nih. Yeah. Ada miss di sini. Yeah. Pagar laut ini seperti apa cerita awal mulanya nih? Ya, kalau saya melihat ya, sebetulnya bukan kecolongan. Kesan saya itu malah ada pembiaran. Oke. Begitu kesan saya. Karena kalau kita membahas mengenai PIK ini kan tidak tiba-tiba. Dulu kan berawal dari PIK 1. PIK 1 iya. Kan? PIK 1 itu ketika itu saya masih di pimpinan Komisi 4, itu sudah kita bahas. Ketika itu kita DPR menolak karena ada namanya KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang ditolak oleh pemerintah. Oke. Artinya pasti akan ada dampak nantinya ya kalau memang di sana itu sangat berisiko, baik dari sisi lingkungan, ekosistem, juga fungsi sosial. Oke. Oleh karena itu kami menolak, itu ada dasar hukumnya karena memang sudah dilakukan kajian lingkungan strategis dan dinyatakan tidak layak untuk dikelola menjadi komplek perumahan atau menjadi kota baru lah begitu ya. Nah dari situ kemudian sudah berhenti, tapi tiba-tiba belakangan terakhir ini muncul satu terobosan yang luar biasa. Itu seperti petir di siang bolong. Waduh. Tiba-tiba sudah terjadi PIK yang begitu megah. Luar biasa Ya, memang. saya pun juga terus terang baru pertama kali kemarin ke sana itu. Oh, kemarin Komisi 4 sempat melakukan tinjauan langsung ya? Baru pertama kali, dan memang apa yang disampaikan masyarakat itu ya ada kebenaran-kebenarannya, bahwa pertama kesenjangan sosial itu memang nampak ya. Oke. Pertama itu karena kalau kita lihat di komplek perkotaan baru itu memang sangat luar biasa, modern. Yang terkejut itu ketika kami mau masuk ke wilayah hutan lindung. Itu kita nerobos pagar yang dibuka itu, dari tembok itu dibuka, memang ada akses jalan. Tapi begitu di samping, itu kemiskinan luar biasa. Jadi istilahnya kayak bumi langit kalau orang Jawa bilang. Berarti di situ lebih tercover ya. Kita kalau ke sana melihatnya yang megah, ternyata di balik di situ. belakang itu orangnya itu hidupnya sangat-sangat jauh daripada layak. Kenapa sih masyarakatnya di sekitar sana itu tidak dibangun ruko-ruko atau rumah yang sedikit layak lah begitu. Ya, diberikan kehidupan yang layak. Supaya ada keseimbangan. Di samping mereka nanti ada kesempatan kerja di sana. Juga para tokoh-tokoh pejuang itu semua merespon positif. Apalagi kemarin Bu Titik turun, memberikan statement yang keras, setelah Pak Prabowo juga memberikan statement yang keras seperti itu, TNI juga menyikapi seperti itu, respon publik luar biasa. Ya, tidak pernah seperti ini, Komisi 4 itu direspon publik seperti ini. Dan yang paling mengejutkan dari sana ada rencana pembangunan, itu kan pertahanan keamanan, ada markas kepolisian, BRIMOB, atau kemudian ada tempat pelatihan marinir dan sebagainya. Nah ini
kita jadi bertanya-tanya apa nanti ke depan ya kira-kira. Apakah nanti mau jadi kota atau menjadi sebuah ibu kota baru atau apa nggak tahu ya. Nah ini akhirnya kita berpikir ke situ. Sebagai politisi kan kita berimajinasi. Kembali ke konteks pertanyaan tadi, sesungguhnya KKP itu tidak boleh lalai. Pemageran itu di tengah laut kan sudah cukup lama. Harusnya tidak ada atau dia tidak boleh mengatakan kami tidak tahu. Karena seharusnya sudah ada perizinan dan informasinya gitu. Ketika ada masyarakat melaporkan, kan ke DPR saja kan dapat laporan banyak. Yang saya dengar itu sudah masyarakat sekitarnya sudah banyak mengadu, tapi sepertinya ada pembiaran. Nah, ini yang kita juga kok sampai seperti itu. Itulah yang bikin kami bertanya-tanya. Ini memang tidak tahu atau ada unsur pembiaran. Nah, kalau dengan pembiaran kan ceritanya jadi lain. Regulasinya jelas gitu loh. Oke Pak, tapi kalau kemarin kan sudah dilakukan pembongkaran. Nah kemudian Pak Menteri KKP menyampaikan kalau jangan dibongkar dulu karena ini merupakan barang bukti. Apakah memang ini benar menjadi barang bukti yang nantinya akan diproses untuk tahu siapa sih Nah ini menjadi pertanyaan kami juga. Ini memang Pak Menteri ini benar-benar akan dijadikan alat bukti atau buying time. Menunggu situasi kondisi mudah-mudahan atau jangan-jangan bisa berubah begitu kan. Itu ya. Kalau pandangan saya sebagai politisi kan harus menyikapi secara kritis. Harusnya kalau presiden sudah instruksi, menteri kan pembantu presiden. Ya dilaksanakan dong. Tidak boleh mereka mengatakan dalih ini dijadikan barang bukti karena barang bukti kan sudah jelas. Masyarakat sudah banyak melapor atau kemudian sudah ada, bahkan ada nama-nama yang di sertifikat itu sudah dikirim ke sana kemari. Kami pun DPR sudah dapat daftar nama-nama itu. Berarti sebenarnya sudah bahkan bisa diproses Menteri BPN sendiri sudah mendeklar, sudah mengumumkan gitu kan. Terus kedua, ketika melihat posisi seperti itu, kenapa kok menterinya jadi pasif? Dan dari Dirjen PSDKP, itu kan ke sana sudah menyegel. Dan saya sudah sampaikan kepada Dirjen, Pak Dirjen, tidak mungkin, sama Pak Sekjen juga saya sampaikan, tidak mungkin yang namanya maling teriak maling. Kan mereka alasannya kan menunggu siapa yang masang suruh lepas. Ya otomatis semua orang takut untuk untuk melepas. Dan juga tidak mungkin yang punya hajat besar ini mau melepas sendiri. Nah, kami sebagai wakil rakyat sangat sensitif terhadap itu adalah pertama, karena tiba-tiba itu ada rakyat yang mendeklar atau mengumumkan bahwa saya yang masang. Logika berpikir, apakah mungkin rakyat punya modal begitu besar? Yang namanya sampai 17 miliar katanya untuk beli bambunya. Kami turun di lapangan itu kita tanya juga kepada masyarakat, untuk matok itu per meter perseginya katanya 100.000. Kalau dihitung-hitung puluhan miliar. Yang saya khawatir itu adalah jangan sampai masyarakat yang tidak paham hukum, masyarakat yang buta hukum diperdaya untuk mengakui dan masyarakat itu tidak sadar bahwa ada aturan hukum yang dilanggar. Sehingga nanti kalau sampai ini ada proses hukum, rakyat itulah yang dipenjara. Jadi kambing hitam ya. Nah, dari kambing hitam. Dengan adanya peristiwa munculnya pagar laut yang tiba-tiba, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah Kementerian KKP atau ada kan di situ tadi sudah disebutkan ada beberapa sertifikat yang udah ada disebutkan namanya. Nah itu seperti apa? Tapi kita dijawabnya nanti Pak. Karena kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Firman Subagio. Pak, kita lanjut ya ngomongin soal pagar laut yang memang hangat. Walaupun kalau kata Pak Firman, ini dingin lah karena kan di tengah laut. Oh iya benar-benar. Angin sepoi-sepoi walaupun nggak sepoi-sepoi banget nih. Gimana nih Pak, sebenarnya siapa pihak yang harus bertanggung jawab? Kalau mau tunggu-tungguan, ini sebagai barang bukti, jangan dibongkar dulu, tunggu dulu. Tapi di sisi lain, nelayan ini kan harus tetap melakukan mencari ikan, kehidupannya berjalan, aktivitasnya berjalan. Kalau yang bertanggung jawab tentunya pemerintah. Tapi pemerintah ini kan ada kementerian lembaga. Kalau kita bicara konteksnya kelautan, maka leading sektornya yang memang punya kewenangan ya KKP. Kenapa nggak KKP Karena langsung KKP mengundang? kan ada undang-undang, undang-undang kelautan, ya.
Atau kemudian dalam Undang-Undang Kelautan itu sudah mengakomodir daripada Angklos 1928 Oke. bahwa 12 mil itu menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk bisa dilakukan kegiatan apapun. Oke. Tapi selepas itu udah nggak boleh. Itu udah karena itu kewenangannya udah laut. Oke. Itu bukan pesisir namanya, itu udah laut. Nah, kedua ada Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Oke. Itu udah ada undang-undang. Atau kemudian ada Undang-Undang Tata Ruang. Atau kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kehutanan. Nah, ini semuanya yang kami tertarik itu lebih menarik lagi karena di samping pemagaran yang dikeluhkan oleh para nelayan itu bahwa mereka kalau melaut itu harus muter, yang betul. Karena 30,16 itu kalau kapal itu muternya, kalau dia mau cari ikan di sini dia harus muter seperti ini. Oke. Jadi kayak pesawat terbang kalau mau landing itu mencari posisi dulu. Nah, itu juga merugikan. Atau kemudian Dan udah menelan korban ya kemarin saya sempat betul. baca. Dan yang menarik lagi adalah di samping laut itu yang namanya hutan lindung mangrove yang sedang dalam proses 1.603 hektar yang akan dijadikan objek wisata. Yang awalnya konon, dulu kan izinnya itu katanya ada beberapa izin. Tetapi setelah ada PSN, itu dijadikan satu menjadi PSN itu. Nah, dengan PSN itu dapat fasilitas. Namun dari ajuan pemerintah daerah Tangerang, kemarin saya cek di lapangan karena itu sangat berisiko bagi ekosistem dan bagi kehidupan masyarakat nelayan di sana, kami minta di stop. Pak, Karena ada ketentuan aturan yang akan dilanggar gitu. oke. Pak, apakah dengan adanya proyek strategis nasional ini akan memudahkan untuk segala perizinan ini? Sebetulnya kan begini, proyek PSN maupun investasi itu sebuah keniscayaan. Kami dukung sepenuhnya. Tapi tetap harus mengikuti Namun rule aturan. regulasi aturannya dijalankan. Oke. Itu loh. Bukan kita mempersoalkan PSN-nya, prosesnya yang salah. Karena nabrak-nabrak. Karena memang begini, hitung-hitungan dagang ini ya. Iya. Kalau saya kan background-nya kan pengusaha. Memang dihitung-hitung kalau kita bebaskan lahan masyarakat di sana, tidak mungkin akan dapat seluas itu. Yang paling mudah ya melakukan reklamasi. Oke. Reklamasi itu biayanya lebih murah. Itu loh. Persoalan di situ. Seperti yang di Panjang itu menggunakan bambu. Setelah kami kemarin kasat mata kan memang modelnya gitu. Panjang bambu kanan kiri. Atau nanti ada bronjong-bronjong yang diisi batu dimasukkan ke dalam. Atau kemudian ada sedot pasir. Jadi itu nanti bikin sedimentasi di situ ya? Pasir dimasukkan ke situ, akhirnya terjadi kayak sedimentasi. Begitu ada sedimentasi menjadi lahan daratan, disitulah proses ke BPN. Tapi ini lucunya adalah prosesnya kecepatan. Nah itu yang mau saya tanyakan. Nyurinya belum selesai, izinnya dari keluarkan duluan, gitu loh. Berarti itu kecolongannya di situ sebenarnya ya? Kecolongan atau pembiaran. Oh iya, kecolongan itu. atau pembiaran. Pembiaran ya itu. Kalau saya melihat pembiaran. Tapi kok bisa Pak? Kalau laut sebenarnya kan nggak boleh disertifikatkan. Karena ada regulasi-regulasi yang kita buat. Jadi tidak ada dalam sejarah itu, makanya dulu kan kita punya undang-undang agraria. Kalau agraria kan mengatur darat, laut, udara. Terus kemudian diganti undang-undang pertanahan. Oke. Hanya BPN mengatur yang terkait dengan masalah pertanahan. Laut Kalau tidak laut diatur. ada. Oleh karena itu, ini BPN juga perlu dilakukan pendalaman. Oke. Kok bisa mengeluarkan? Saya bertanya, kok bisa gitu loh. Nah, yang kemarin kami dijelaskan dari masyarakat itu, konon katanya udah ada gambar. Oh. Gambar itu, nah, jangan-jangan ya, Jangan-jangan ya, ini jangan-jangan ini asumsi. Jangan-jangan ini gambar itu ketika di BPN sudah dianggap bahwa itu sudah daratan semua tanpa dilihat. Padahal sebetulnya ketika diajukan proses sertifikasi itu harus ada juru ukur untuk meyakinkan bahwa sertifikat yang akan dikeluarkan sesuai dengan petak-petak yang ada dan fisiknya seperti apa. Apakah ini overlapping dengan masyarakat atau tidak. Harusnya seperti itu. Kalau proses di penggunaan apakah itu untuk proses izin pemanfaatan pulau wilayah pesisir, itu kan proses awalnya kan harus ke KKP dulu. Oke. Kan di situ ada Pak Dirjennya. Iya. Setelah KKP mengeluarkan rekomendasi, baru dikeluarkan sertifikat. Oke. Nah, ini pertanyaannya adalah
ada nggak rekomendasi dari KKP, dan kemudian kenapa BPN kok bisa mengeluarkan sertifikat. Padahal belum cek kondisinya. Belum. Saya masih mau menanyakan, itu baru yang di Tangerang, yang di Banten. Ini masih ada yang Bekasi, masih ada yang di Sidoarjo. Ini KKP seperti apa nih untuk mengawasikan laut Indonesia ini luas sekali. Harus memastikan jangan sampai ada bukan alih fungsi lahan, alih fungsi laut ini nanti ya kan. Kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Firman Subagio, masih membahas soal pagar laut. Tadi kita udah bahas soal yang di Banten, yang di Tangerang. Ya, karena itu banyak lah untuk proyek strategis nasional juga ada di situ lah cakupannya. Tapi bagaimana dengan yang di Bekasi? Bagaimana dengan yang di Sidoarjo? Nah, ini pengawasannya juga, ini jangan-jangan yang baru ketahuan Bekasi Sidoarjo. Jangan-jangan di bagian-bagian Indonesia Timur, kan kita nggak tahu. Oh, ada ya, Pak? Di Makassar juga ada, atau kemudian di beberapa daerah juga sudah banyak yang melaporkan kami DPR. Oke. Tapi kalau yang Bekasi khususnya, saya sudah klarifikasi juga kepada KKP, di sana itu sudah ada izin, karena memang itu untuk proyek pemerintah. Namun, lagi-lagi, pelaksanaan di lapangan itu tidak sesuai. Oke. Jadi dia nambah sendiri. Ada bonus yang diberikan. Bukan bonus yang dibikin sendiri. Oh, bonus yang dibikin Itu. sendiri. Jadi mungkin sekalian aja nyuri gitu kan. Nah, ini yang nggak boleh. Maka itu saya minta kepada pemerintah, ini yang harus ditindak. Kenapa dia melanggar gitu. Dan memang ada kewajiban-kewajiban bahwa kalau perusahaan atau maupun pemerintah, kalau mereka itu melanggar harus ditindak gitu. Karena ada ketentuan aturannya. Tidak bisa atau kemudian dibiarkan atau ini mentang-mentang untuk pemerintah daerah kemudian dilepas. Saya minta juga, nah oleh karena itu ini yang sering terjadi. Pekewo sungkan ya untuk menegur sama pemerintah, tapi ini pelanggaran. Dan inilah yang kadang-kadang menimbulkan terus ada semua orang ikut-ikutan gitu. Oke. Dan Surabaya ini Sidoarjo, yang Sidoarjo itu ada 600 kan sertifikat yang sudah terbit. Nah, ini kami kebetulan nanti kan mau rapat. Itu kami akan pertanyakan juga, kalau perlu kita akan kunjungi. Dan mungkin kalau kita bicara reklamasi, tidak hanya di Sidoarjo, mungkin seluruh Indonesia banyak yang melakukan karena ketidaktahuan atau mungkin ada pembiaran. Ini juga lagi-lagi dengan adanya otonomi daerah ini kan punya kewenangan daerah ya. Iya. Dengan adanya kewenangan di daerah ini juga kadang-kadang pemerintah daerah itu yang diutamakan kan pembangunan. Iya. Karena pembangunan itu diharapkan adalah bisa menggali penerimaan hasil daerah. Iya. Tetapi tidak pernah memikirkan efek daripada pembangunan itu sendiri. Buktinya sekarang ini seperti kemarin yang dilakukan oleh reforma agraria, bagi-bagi sertifikat kehutanan. Sekarang di beberapa daerah dapil saya itu banjir semua hari ini. Karena sudah tidak ada hutan-hutan Hutannya sudah mulai gundul. Ini yang Oke. bersinggungan, ada titik singgungnya nanti dengan pertanian kita. Karena irigasi kita udah banyak yang kering, sumber mata airnya nggak ada, atau kemudian walaupun dibangun waduk tapi airnya dari mana? Ini kan menjadi pertanyaan besar karena sumber mata air kan dari gunung, dari hutan. Kalau hutannya ada gundul, apa yang mau diserap airnya? Pak, berarti dalam setiap apa aspek-aspek yang seumpama kayak mau melakukan reklamasi, pastinya kan ada informasi terkait dampak lingkungan. Pasti itu kayak LHS tadi. Nah, itu untuk yang hal-hal ini seperti ini gimana nih Pak? Dampak lingkungan nantinya baik yang di Bekasi maupun yang di Tangerang maupun yang di Sidoarjo, apakah nanti tidak akan mengganggu dengan ekosistem yang ada di sekitar? Terus karena kalau sudah kewenangan seperti itu kan ada di pemerintah. Sampai turunnya peraturan turunnya setelah undang-undang kan menjadi domainnya pemerintah. DPR udah gak ikut campur. Inilah mungkin ya, kemarin ada juga beberapa teman yang menyampaikan, kalau seperti ini sebaiknya nanti dalam undang-undang itu dicantumkan aja bahwa PP itu sebagai peraturan turunan sebelum dibuat oleh pemerintah minta dikonfirmasi ke DPR atau dikonsultasikan supaya bisa ngecek ini bertabrakan dengan undang-undang enggak. Karena banyak sekali
regulasi ya yang derajatnya lebih rendah daripada undang-undang itu menganulir undang-undang. Oke. Banyak sekali. Nah, yang saya khawatir itu terjadi. Nah, oleh karena itu dalam posisi sekarang ini ya menjadi perhatian kita lah DPR, terutama kami di Badan Legislasi juga sedang mencermati itu. Jangan sampai mengulang-ulang kesalahan yang sudah terus terjadi selama ini. Untuk waktu dekat nih Pak, akan melakukan pertemuan dengan Menteri KKP Hari ini. hari ini. Menteri KKP dan Kehutanan, karena di PIK 2 ini ada irisannya dengan kehutanan. Hutan mangrove itu tadi. Yang hutan mangrove itu kehutanan, kalau yang Laut itu dengan KKP. apa yang nantinya akan ditekankan dari Pak Firman Subagio untuk mengantisipasi mungkin kalau untuk KKP bukan hanya di PIK 2 ya untuk permasalahan Banten, tapi kan ada laut-laut yang lainnya juga. Bisa juga ada yang tadi mangrove-nya. Bapak sampaikan. Bisa juga ada mangrove-nya. Kan kita belum lihat secara fisik. Kemarin kan di PIK 2 kan awalnya kita kan isunya kan hanya pemagaran laut. Ternyata temuannya ada Setelah tambahan kita itu. mendapat informasi dari masyarakat, kita merespon masyarakat kan mulai bermunculan laporan bahwa foto, bahwa ini, bahkan bahwa nama orang yang melakukan, itu ada semua di situ. Oke. Nah, oleh karena itu kami dengan pemerintah nanti tentunya pertama kita minta klarifikasi, dan next itu apa yang harus dilakukan, apakah ada proses hukum, apakah ini dimaafkan, dibiarkan. Kalau saya mengendaki harus ada proses hukum kan, siapapun yang melakukan itu harus ditindak karena pelanggaran, jangan sampai ada diskriminasi, apalagi ini kan istilah merampas hak-hak orang lain, termasuk haknya nelayan yang hidupnya sudah susah kemudian dirampas dengan cara seperti itu. Oke. Dan kedua, kalau itu perampasan katakanlah untuk bikin makam nggak apa-apa. Ini untuk bikin yang namanya kota baru yang mewah dan megah seperti itu. Nah, ini kan kecemburuan sosial, kesenjangan sosial. Ya sebagai anggota DPR harus sensitif lah menghadapi ini karena apapun kan hak warga negara sama gitu. Pak, kalau ada nggak upaya nantinya nih dengan Laut Indonesia yang begitu luas untuk melakukan penyisiran, untuk memastikan kondisinya seperti apa? Apakah, kan tadi Bapak udah menyampaikan ternyata ada di Makassar, itu yang baru kita tahu. Bisakah kalau kita melakukan pemastian kayak mungkin di Jawa Tengah sendiri, di dapil Bapak ada tidak, di daerah-daerah lain? Nah itu apakah nanti akan dilakukan secara langsung oleh KKP? Nah ini yang juga mau kita tanyakan, apakah kalau kita melihat ya, Indonesia ini kan memiliki panjang pantai terpanjang nomor 2 di dunia, setelah Kanada. Nah, persoalannya adalah aparatur dan anggaran kita cukup nggak? Nah ini, bahkan tadi pagi itu saya dapat informasi katanya KKP akan bentuk satu direktorat jenderal baru tentang ruang laut. Tapi dengan dibentuknya satu direktorat baru, tapi kalau disupport dengan sistem, tidak disupport oleh sumber daya manusia dan anggaran, akhirnya sama saja seperti kehutanan kan. Stuck aja. Kehutanan kan sama. Kehutanan itu anggarannya kan selalu di bawah 10 triliun. Kecil. Dari mulai saya pimpinan Komisi 4 dulu yang 45 triliun, 6 triliun. Sekarang masih di situ. Padahal ini mengamankan aset negara yang terbesar. Laut juga sama. Panjang pantainya begitu banyak tapi anggarannya kecil. Nah ini yang saya khawatirkan. Jangan sampai nanti kalau kita tidak ada kolaborasi dengan kementerian lembaga lain, ya harusnya yang bertanggung jawab dari hulunya itu ya pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah tadi dengan konsekuensi daripada otonomi, kemudian begitu mudah menggunakan izin-izin karena ini pembangunan. Nah, atau kemudian biasa pelaku usaha kan mencari tempat-tempat strategis yang kemudian tidak mikir kerugian siapa yang akan menjadi dampak, nelayan atau siapapun atau masyarakat di sekitar. Yang penting bisa dapat izin dan dikelola. Kalau saya melihat di luar negeri, seperti di California ya saya pernah ke sana, itu memang dikelola secara bagus. Memang sudah ada aturan dan tatanan yang hanya gitu. Memang tata ruangnya itu betul-betul ditaati. Nah oleh karena itu membangun wilayah pantai itu mesti investasi. Buktinya Bali kan. Bali itu kan setelah dibangun hotel bagus. Dulu kan kami juga tarik-menarik itu. Karena pada waktu kita membahas undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, itu para pengelola hotel itu minta pengelolaan secara eksklusif.
bahwa hotel kami pantai ini Ya, adalah supaya menjadi kami nggak mau. Oke. Ya bagaimana kan pantai ini kan dinikmati masyarakat sebelum adanya hotel ini. Jangan pula haknya masyarakat dihilangkan akibat daripada investasi, gitu loh. Oke. Investasi harus membawa manfaat, ajas manfaat bagi masyarakat, bukan malah menyengsarakan rakyat. Jadi saling memberikan Betul. simbiosis mutualisme yang baik ya Pak. Betul. Oke, terakhir Betul. Pak. Ya. Terakhir masih ada waktu sedikit lagi. Ya. Pansus untuk permasalahan pagar laut setuju atau tidak? Perlu atau tidak? Ini tergantung daripada keputusan rapat. Oke. Karena apakah itu panja, apakah pansus, apakah ini cukup dengan rapat dengan pemerintah untuk mendengarkan penjelasan ini, itu nanti tergantung daripada DPR. Oke. Tergantung daripada rapat komisi nanti. Kalau memang itu semuanya minta, ya mesti akan dibentuk. Tapi kalau kita bentuk panja, targetnya apa harus tercapai juga. Jangan sampai panja-panjaan saja. Ini juga jadi kurang enak nih bagi DPR dan masyarakat. Oke. Nah, kalau bisa diselesaikan dan memang itu nanti ada tindakan lanjutannya tegas dari pemerintah, ya nggak perlu ada panja. Sudah Gitu. selesai. Sudah Oke, selesai. baik. Tapi harus ada proses hukumnya. Yang jelas. Yang jelas. Dan pasti Supaya itu dipantau sama masyarakat. Ada bentuk pertanggungjawaban moral secara hukum kepada masyarakat. Jangan sampai DPR nanti ujung-ujungnya DPR gitu-gitu saja. Ini juga boleh. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Firman Subagio Baik, untuk terima kasih. informasi terkait pagar laut, ditambah soal hutan mangrove, Ya. dan ternyata banyak juga temuan soal pagar-pagar laut itu. Semoga nantinya kedepannya ada langkah konkret untuk permasalahan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa broadcast di pantai utara sana. Oke, baik. Kita tunggu undangan dari Pak Firman kalau gitu. Terima kasih sekali lagi Terima Pak kasih. Firman. Mudah-mudahan. Akhir kata saya Nadia Kanaya dan kerabat kerja staf Pak Firman undur diri, terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode-episode selanjutnya. Bye.